Dalam kategori yang dimaksudkan adalah mereka semua yang menolak kebenaran yang dibawa oleh Rasul atau orang-orang yang menggantikan kedudukan mereka. Lihat di sini, termasuk juga semua yang menolak kebenaran yang dibawa oleh Rasul. Kalau kita mau runut dari zaman Nabi SAW, berarti orang-orang yang menolak dakwah Nabi SAW. Kemudian mulai datang zaman berikutnya, mulai muncul kesesatan-kesesatan, mulai muncul perkara-perkara yang tidak disyariatkan, yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah perkara bid'ah, karena Nabi SAW mengingatkan kullu bid'atin dalalah, dan seterusnya sampai zaman sekarang ini. Orang-orang yang menolak kebenaran yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau orang-orang yang menggantikan kedudukan mereka. Siapa yang menggantikan kedudukan para Rasul? Yang menggantikan kedudukan para Rasul adalah orang-orang yang berdakwah sama seperti para Rasul berdakwah. Mereka mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka semua ketika menolak kebenaran sama seperti yang dimaksudkan dalam ayat, kadzdzaba bi ayati, mendustakan ayat-ayat Allah. Ketika dibawakan dalil dan dalil itu jelas, maka ditolak dengan berbagai penolakan. Katanya dibilangnya Islamnya orang Arab lah, kemudian katanya dibilangnya Islamnya beda lah, alirannya beda lah. Kemudian kalau kita di sini jangan dulu, kalau kita di sini biasa-biasa aja, dan yang semakna dengan itu. Kadang-kadang tidak terasa dengan kata-katanya, dengan sikapnya, sama dengan ternyata dia telah mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ini perlunya kita mengkaji Al-Quran, kita mengkaji firman Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita memahami. Jangan sampai kita bersikap ternyata sikapnya tercela. Di antaranya seperti yang disebutkan dalam ayat, wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayati. Siapakah yang lebih zalim dibandingkan dengan orang-orang yang pertama dia berdusta atas nama Allah, atau yang kedua dia mendustakan ayat-ayat Allah. Kemudian Allah mengingatkan, innahu la yuflihul zalimun. Ya, sesungguhnya orang-orang yang zalim sama sekali mereka tidak beruntung. Dan ayat ini yang pertama ditujukan kepada orang-orang yang berbuat syirik. Orang-orang yang berbuat syirik, ya, balasannya diingatkan oleh Allah tidak beruntung. Ya, orang-orang yang berbuat kesyirikan tersebut, karena memang ini konteksnya masih nyambung dengan ayat yang sebelumnya terkait dengan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Sama dengan ayat berikutnya, kita perhatikan di ayat 22, Allah berfirman, wa yawma nahsyuruhum jami'an, ketika kami bangkitkan mereka semuanya nanti pada hari kiamat. Tsumma naqulu lil ladzina asyraku, kemudian kami katakan kepada orang-orang yang berbuat syirik, kami katakan kepada mereka, aina syurakaukum, mana sekutu-sekutu kalian, mana yang kalian sembah-sembah dulu di dunia, atau mana yang kalian bilang-bilang katanya Allah punya anak, ada Tuhan anak, ada Tuhan ibu, mana yang kalian bilang-bilang ada Tuhan ini, Tuhan itu. Aina syurakaukum alladzina kuntum taz'umun, yang telah kalian katakan dulu sebagai sekutu-sekutu kami, yang kalian bilang-bilang ada Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini, mana? Buktikan semuanya sekarang. Tsumma lam takun fitnatuhum, kemudian ternyata setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan
kepada mereka demikian, yang terjadi adalah tsumma lam takun fitnatuhum. Ternyata fitnah mereka itu tidak ada. Apa fitnah mereka? Fitnah mereka dulu mereka bilang-bilang gitu. Ketika diminta pembuktian, mereka tidak bisa. Karena fitnah yang terbesar adalah perbuatan syirik. Kayak contoh, salah seorang datang kepada Imam Malik rahimahullah. Imam Malik ini adalah imam kota Madinah. Bahasanya imam Darul Hijrah. Orang ini datang kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, dari mana aku harus berihram? Ihram